Baik, kita mulai. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Ibu Mas'ud, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah yang bagus bacaannya Al-Quran. Ini sebentar Pak Jamal, ini Ada suaranya. ini udah. Gimana? Mau diulang lagi nggak Pak? Ya, ulang. Ulang. Oh ya udah tuh, ada yang minta diulang nih kayak kita ngerias ya. Iya, saya ulangi. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah. Yang berhak jadi imam di antara mereka, di antara kita, yang bagus bacaannya. Akra' bisa bagus bacaannya, bisa banyak hafalannya. Dipaham insya Allah. Hafalannya banyak, tapi bacaannya kurang bagus. Yang hafalannya sedikit, tapi bacaannya bagus. Oleh karena itu, ini lebih cenderung akro'uhum yang bagus bacaannya. Panjang pendeknya, makhrajnya, wasal ibtidaknya, gitu. Iya. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau bacaannya sama bagus, fa'a'lamuhum bisunnah. Maka yang lebih berilmu tentang sunnah secara khusus, sunnah terkait sholat, secara khusus lagi terkait sunnah-sunnah dalam sholat berjamaah. Wa in kanu fi sunnati sawa, kalau itu ilmu sama, fa aqdamuhum hijrah. Ini memberi informasi pada saat itu. Yang duluan hijrah. Ya, dia waktu hijrah secara fisik dia duluan tuh dibanding sama si D. Apa sih standar apa sebenarnya yang tidak diinformasikan pada kita? Bagian hadis yang berbunyi fa in kanu fi sunnati fa aqdamuhum hijrah, yang lebih dulu hijrah iman, duluan iman, ya, baru kita teruskan fa in kanu fil hijrati sawa, kalau sama imannya, sama hijrahnya, terus diangkat sedikit saja hijrah sawa. Nih dia. Fa'aqdamuhum silman. Duluan masuk Islamnya. Ya. Wafi riwayah sinan. Lebih tua usianya. Wala ya umman narrajulur rajula fi sultanihi.
seseorang tak boleh menjadi imam kepada orang lain dalam puasanya tuan rumah sama tamu. Ya, siapa yang lebih berhak? Tuan rumah. Tamu tidak lebih berhak. Oke. Baik tamu dimaksud secara individual di rumah, di sebuah wilayah, tingkat RT, RW, desa, terus camat, kabupaten, provinsi, baru dah ibu kota. Presiden. Nah, presiden pupu papa bisa jadi imam. Termasuk yang itunya juga. Fala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Dalam konteks bertetamu. Assalamualaikum. Bukain pintu. Terus disilahkan. Silahkan duduk. Baru duduk. Ini sekaligus ada hubungannya antara sholat berjamaah dan adab bertetamu. Rawahu Muslim. Coba kita lihat catatan kaki ini. Catatan kaki 402 ya. Nah, di atas berarti. Terus. Nggak ada ya? 402. Udah. 402. Oh, langsung 3. Saya ke rumah Pak Jamal. Zuhur masuk. Pak Jamal lebih berhak ketimbang saya sebagai tetamu. Gitu. Saya ke rumah Pak Edi. Pak Edi lebih berhak. Itu dalam konteks bagian terakhir. Tetapi kalau kemudian bagian-bagian yang lain tetap menjadi sudut pandang pertimbangan, akra hukum di kitabillah. Bagus bacaannya. Bagus ilmu sunnahnya. Lebih dulu hijrahnya. Lebih sepuh. Itu. Iya. 402 ada, Sat. Mana? Ada itu di atas. Coba Pak Jamal cari. 402. Tadi nggak ada. Mana itu mau bukan? Itu kalau Bukan, itu mah orang. Tentang orang. ikra'uhum la kitabullah itu bukan? Bukan, ini mah tentang Abu Yazid. Itu anunya ya. Apa namanya? Oh iya, iya, iya. Iya. 402. Benar. Ibu jeli aja nih. Jadi nggak enak. Qauluhu aqra'uhum li kitabillah az-zahir annal murad aktaruhum lahu hifzan. Yang banyak hafalannya. Nah, banyak hafalannya. Wakila a'lamuhum bi ahkamihi. Ada juga yang bilang lebih tahu hukum-hukum bacaan. Kayak tadi. Ya, tajwidnya. Jangan sampai izhar jadi ikhfa. Idgham enggak idgham. Walakin qauluhu fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah. Yu'ayyidul maknal awal. Ini memperkuat makna pertama. Makna pertama yaitu akra'uhum. Maksudnya lebih banyak hafalannya. Kemudian kita ketika dibilang a'lamuhum bisunnah, termasuk sunnah-sunnah membaca. Bukan ilmunya saja. Silman bil kasri fasukun ai islaman. Lebih dulu Islam. Ada orang baru masuk Islam. Masa langsung imam. Oke. Wafi riwayatin sinan. Usia.
Ya dulu apa itu? Badal qaulihi silman. Walayu walaya ummanna bil bina lil fa'il minal imamah wa nun lit taukid. Ada taukid ya ummanna nun taukid. Tidak boleh seseorang jadi imam atau seseorang mengimami seseorang yang lain birof'il awal rojulu, terus yang kedua rojulah alal fa'iliyah, jadi fa'il. Ya, coba berikutnya di bawahnya ini. Alal fa'iliyah. Angkat dikit. Terus. Nah itu dia. Wanas busani alal maf'uliyah. Jadi ar-rajula fi sultanihi ay wilayatihi. Di wilayahnya. Dhamir raji ila rajul asani. Wa kaza fi qawlihi fi baitihi. Begitu juga di rumahnya. Jadi yang berhak tuan rumah. Baik dalam konteks pemerintahan. Wa fi takrimatihi wa takrimah bi fathin pasukun. Ya, bi fakasr al firas wa nahwihi. Firas tempat tidur, maksudnya rumah juga. Ya, wa nahwihi minal basti hamparan wal wasaid bantal allati tukhtassu bi sahibil manzil. Yang khusus buat tuan rumah. Illa biiznihi az-zahir anal istisna an kilal wajhain. Baik yang dimaksud itu takrimah, penghormatan adalah terkait tempat duduknya, tempat tidurnya, bantalnya. Jangan kalau nyebut bantal sama kasur dalam konteks kita nginep. Ya, dan sembarangan pakai kalau belum diizin. Kelapa apalagi? Iya, ya, duduk juga. Gitu dulu nih, kondisi dulu. Lah sekarang juga Ya. begitu. Namanya diundang ke Hambalang. Wah, seenak mau duduk. Jadi, no, bukuku jeronya ono itu enggak? Headset. Ankilal wajhain. Itu suaranya. Tajizul imamah wal qu'ud ba'dal izni. Maka bertetamu terkait imam bagi sholat jamaah sama tuan rumah dan duduk di rumahnya, jangan. Jadi imam, jangan duduk-duduk kecuali setelah izin. Udah selesai. Mau tanya dulu boleh. Itu adab standar. Oh, kita enggak rasanya. Apalagi kita ke rumah Bu Roisa. Dipersilakan duduk apa enggak? Enggak ya. Kalau enggak duduk aja gimana? Ya, diukur dengan kondisi dan hubungan antara tamu dan tuan rumah. Kalau ke rumah yang kita baru kenal, bertetamu, enggak berani duduk. Karena memang udah bagian dari ajaran yang mendarah daging. Ajaran keislaman. Tentang ada, enggak berani. Tuan rumah juga tahu, tamu enggak berani duduk kalau enggak dipersilahkan. Kasih diri aja. Silahkan duduk. Pada saat yang sama ketika tuan rumah memang hubungannya udah dekat, belum dipersilahkan udah duduk. Oke, kita lihat situasi kondisi selesai. 300
403 Pak sekarang hadisnya dulu. Nah, ini dia. Walibni Majah min hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis lain riwayat Ibnu Majah dari Jabir tuh hadis, semoga Allah meridhoinya. Wala ta'umman namra'atun rajulan wala a'rabi muhajiran wala fajir mu'minan. Isnaduhu wah artinya nggak apa-apa. Tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki. Laki-lakinya emang udah balik. Ya, laki-laki anaknya, ponakannya, cucunya udah balik. Dia yang lebih berhak jadi imam. Walaupun ibunya ustazah. Itu mah udah harga mati, nggak usah ditanya. Itu. Wala Arabi, Arab kampung, desa, Baduy. Nggak boleh mengimami orang yang sudah hijrah, muhajir. Iya. Jadi dalam konteks hijrah, muhajirin tuh di Madinah. Awal-awal hari hijrah, umpamanya sholat. Maka Ansor lebih berhak. Ya. Ketimbang muhajirin. Sebab Ansor itu kategorinya tuan rumah. Dulu ya. Nanti Wala fajir, orang yang banyak dosanya. Ya. Orang munafik umpamanya. Gak boleh mengimami orang mukmin yang lurus baik. Ya dah? Saya nggak tahu ini wakil presiden yang udah pulang kampung, tahu dia jadi imam apa enggak. Ntar kita dulu silaturahim ke rumahnya. Coba Pak lihat catatan kaki Pak, 403. Nih, man ul a'rabi anil imamah lil muhajir mahmul alal karoha. Tak bolehnya seorang Arab kampung menjadi imam buat orang yang sudah hijrah. Dimungkinkan, dikandung makna makruh, nggak bolehnya. Faqad kanatil a'rabu fi sadril Islam aqallu ilman wa fikhan wa qira'atan. Sebab awal hijrah, awal Islam, orang Arab Baduy ilmunya lebih dikit. Fikihnya, bacaannya, ketimbang orang muhajir. Ya, bukan lebih dikit banyak. Lebih kurangnya banyak gitu. Qauluhu wa isnaduhu wa aidhaif, lemah. Siapa yang lebih berhak jadi imam bukan soal sudut pandang tempat tinggal, ya. Tapi yang paling utama tadi aqra'uhum li kitabillah, a'lamuhum bisunnatillah, bisunnah. Ya, gitu yang paling pokok. Lianna fihi Abdullah bin Muhammad al-Adwi, sebab di sana ada Abdullah bin Muhammad al-Adwi. Ittahamahu waqi biwad'il hadis. Di antara sanadnya ada Abdullah bin Muhammad al-Adwi. Dia ditengarai, dituduh ittaham oleh waqi, suka bikin hadis. Wa syaikhuhu Ali bin Zaid aidan. Demikian juga gurunya si itu Abdullah bin Muhammad lemah. Walahu turuq ukhra kulluha wahiyah. Itu banyak turuk jalan memperoleh hadis, tetapi semuanya wahiyah dhaif.
Warwahu Abdul Malik bin Habib. Wa minhum bisariqatil hadis. Bahkan jeleknya kadang suka mencuri hadis. Jadi maksudnya bikin-bikin. Wa takhlitil asanid. Campur aduk sanad. Iya. Sekarang 404, Pak. Watas didis. Iya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naq." Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahah Ibnu Hibban. Apa kata Nabi? Russu rapetin. Sufufakum sop, suruh rapet. Wa qaribu bainaha, deketin. Ya, rapetnya HP nempel. Nanti di sini nggak tahu. Saya ketemu hadis hatta yalsiqa qadamahu biqadamaihi. Itu di hadis saya. Sampai dua kakinya ketemu dengan dua kaki yang lain. Telapak nempel. Itu yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka dia merenggangkan. Renggangnya juga jangan lebar-lebar, tapi tetap harus natural. Kalau renggang banget karena ngejar telapak kaki tetangga, itu juga nggak bagus. Wa qaribu baina wa hazu bil a'naq. Nah, hazu deketin sama qarib. A'naq kan leher. Maksudnya pundak. Baru kita lihat nih. Apa namanya catatan kakinya, Pak, penjelasannya. Iya, itu dia. Rasu bidomir ra wa tasdidis sad al muhmalah. Amrun min iya, amr, fel amr min rosso al jidar, lengketin awil bina bangunan ai atkinhu bi ilsaq kilabinihi au ajirihi ba'dihi bibak. Artinya baguskan atkinhu dengan menempelkan batu batanya satu dan lainnya min ghairi ayat ruka farjatan au khalalan tanpa membiarkan ada bolong atau celah. Itu jelasnya begitu. Nah, ini kewajiban kita nih untuk menyampaikan. Farassus safwan dimamul musallin ba'dihim ila ba'. Maka merapatkan barisan artinya indimam, menggabung. Orang yang sholat satu sama lain bergabung. Ila ba' bizak al-qadam bil qadam, dengan menempelkan telapak kaki dengan telapak kaki, wal mankib bil mankib, pundak sama pundak, wa bisaddil furjah, mengisi yang kosong, wal khalal yang lowong, wa qaribu bainaha bi alla yakuna bainas saffain faslun illa qadrat darurah. Maksudnya deketin, jangan sampai ada antara satu orang dengan orang yang lainnya pemisah, kecuali qadrat darurah.
ada kebutuhan. Paham? Ada kebutuhan. Nanti saya baca dulu. Wahazu bil anak. Aitaqobalu biha. Hazu ketemu. Ya, saling ketemu pundak. Wa ayakuna anaku jami'ir rijal fi saffin wahid. Hendaknya pundak semua bapak-bapak yang lagi sholat berjamaah berada di satu soft. Paham maksudnya? Ini apa namanya, kinayah. Kinayah apa? Lurus. Seolah-olah nggak ada pemisah antara pundak yang satu dengan pundak yang lain. Seolah-olah satu pundak itu satu soft. Wala yakunu unuqu ba'diha kharijan ilal amam awil khalaf. Nggak boleh punuk ya, lehernya keluar dari barisan. Bayang insya Allah. Bapak Ibu silahkan beri gambaran ngejejerin gelas di meja. Tuh kayak gitu, rapat rata. Ya. Boleh diselang sama yang nggak sesuai, gelasnya gede ya. Sekarang kita lihat dari bawah kaki. Sekarang mah enak, ada sejadah. Sejadahnya ada batas. Tuh, tumitnya lurus. Nggak ada yang terlalu ke belakang. Nggak ada yang terlalu ke depan. Dilihat tumit, bukan depan. Satu. Terus baru kita lihat kiri kanan. Rapat. Ya, mudah-mudahan ya pundaknya juga sampai pundak rapatnya. Nggak boleh ada celah. Celah ada kalau darurat. Saya nggak tahu darurat. Ada orang mungkin bawa tas atau bawa kursi atau bawa apalah. Itu dia demi keamanan taruh di sela-sela. Itu mungkin ya darurat. Nah, model soft kayak begini kita dapetin justru di saudara-saudara kita jamaah tabligh. Saya pernah ikut, istilah mereka ijtima. Pusatnya sana Jakarta itu di Ancol. Soalnya mau kecil, tapi lapangannya itu memang kalau lagi tidak dipakai, itu kan parkiran. Panjang, lebar. Pas sudah komat, belum, sebelum komat. Udah, ayo mau komat pada diri. Ada petugas dalam setiap sekian baris, dia mengawasi. Dapetin, lurus, dapat lurus. Sampai ke belakang ada tugas itu. Padahal ada selapangan bola separuh lah gitu. Cuma yang persekian baris ada tugas. Udah rapi, baru siap. Baru takbiratul ihram. Tuh kayak gitu. Kita sekarang di banyak masjid udah masing-masing. Masjid saya belakang udah disosialisasikan. Ada beberapa yang memang saya melihat perlu disosialisasikan lagi. Rata udah. Maka giliran kebetulan di belakang, saya perhatikan, nah ini naruh tumitnya ke belakangan. Oh, dia memang nggak ada, lagi ngaji. Tuh, ketahuan. Yang kedua, mendesak tapi belum saya sampaikan. Sejatinya, kan sekarang mah ada alarm tuh mau komat. Alarm bunyi, komat belum, sebenarnya barisan udah beres. Ya betul tidak? Beres barisan. Baru komat. Gitu harusnya. Ini enggak, Masya Allah, ada yang ini itu. Ada aja.
Ada lagi komunitas selesai masih duduk. Mulai di belakang. Nah, itu belum disampaikan. Belum ditekankan maksudnya. Ada satu lagi yang harus ditekankan, penting, yaitu ketika salam. Imam salam pertama, udah salam lagi. Belajar, tunggu dulu. Imam selesai salam kedua, baru makmum assalamualaikum. Adapun emang dibolehkan karena salam itu yang rukun pertama, itu dibolehkan. Memang begitu rukunnya. Salam pertama itu yang rukun. Itu dalam rangka antisipasi membolehkan karena ada darurat, maka si makmum boleh tuh salam. Salam pun setelah kedengaran warahmatullah. Allah. Karena ada kebakaran. Karena ada, macam-macam lah, dia harus pulang. Nggak usah nunggu salam kedua. Lah sekarang nggak ada daruratan seperti itu. Ngapain? Kalau baru salam pertama imam dia udah salam. Akhirnya salam keduanya di luar makmum. Kan diacak-acakan itu. Nah itu yang saya belum tekankan lagi. Udah ditekankan tapi harus diulang. Ada selalu saya perhatikan. Udah ketika kebetulan jamaah di masjid orang, saya kenalin. Ini masjid ini nih udah ada bagus. Saya kalau subuh ada minggu ketiga, itu di minggu pertama. Hari Sabtu malah Sabtu subuh sama di Paradise. Bagus. Udah rapat. Udah salam terakhir juga. Enggak salam dulu si makmum. Sebelum imam salam kedua selesai. Kan enak itu selesai. Ya. Sekarang hadis keberapa ini? 405 nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah. Dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha. Sop laki-laki paling baik di awal. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling buruk belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Baik-baik sop perempuan itu di belakang. Dan yang paling buruk di awal. Udah dalam rangka mau mempraktekkan ini khususnya bagi sop perempuan diatur sedemikian rupa. Yang datang belakangan berarti ada di bagian depan. Sop perempuan biasanya 5 baris. Tuh, yang datang duluan di belakang. Sisahkan beberapa baris yang diperkirakan untuk yang datang belakangan. Tuh, gimana ngaturnya? Diatur bisa. Ada pintunya yang baru masuk itu pintunya di bagian depan. Bagian depan pasti diatur. Ya, kalau masuk dari sini. Ya. Nah, ini terasa sekali kalau pakai sudut pandang balaghah mendorong. Dorong bukan cuma sekedar dorong, tapi memiliki keutamaan apabila laki-laki terbaik sop depan. Dari sekian sop yang panjang, ada lagi yang terbaik, yaitu tiga orang di belakang imam. Dia tuh yang bertanggung jawab kalau imam berhalangan di tengah salat, bentuk atau lain-lainnya membuat dia harus meninggalkan imam, maka depan maju. Gitu ya. Ini belakang presiden nggak bisa jadi imam. Problem apa enggak? Problem. Ya syukur-syukur sih nggak ada yang batal imamnya.
Nah, kalau giliran batal. Tapi insya Allah dalam konteks negara kita ada yang standby di belakang, insya Allah selesai. Iya, ini ada catatan kaki nggak ya? Coba 405 tuh ada tuh. Qauluhu awaluhu ay alladhi yalil imam. Awal yaitu maksudnya yang di belakang imam. Wa inna maju'ila khairas sufuf, itu dijadikan terbaik. Li'anna man dakhala fihi yakunu aqrab ilal imam. Sebab yang masuk, man dakhala fihi, masuk ke dalam masjid, yakunu, seharusnya dia lebih dekat ke imam. Fayara harakatihi, maka dia yang melihat gerak-gerik imam. Wa yasma' fira'atah, dia yang mendengar bacaannya. Wa takbiratihi, takbirnya. Takbir ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Dia tuh enak dengar. Nah, ini masih nuansa di zaman Nabi, nggak ada pengeras suara. Karena dia dengar, maka dengarnya itu yang membuat lebih afdol ketimbang yang belakang. Yang belakang sama-sama lagi sujud. Imam udah bangun dari sujud apa belum ya? Nah, atas dasar itu yang diperkirakan, maka imam menjadi harus tahu situasi makmum, situasi masjid, hubungannya dengan suara, kedengaran apa tidak. Nah, dia harus mampu menjamin yang paling belakang pun kedengaran. Dalam konteks modern, itu maka ada dibutuhkan pengeras suara. Listrik mati. Ya apa tidak? Terus sholatnya zuhur asar sir umpamanya. Maka takbir-takbir intikal harus diusahakan. Dengar belakang. Ada makmum yang menduga orang di belakang dia nggak kedengeran. Dia bantu tuh. Allahu Akbar. Dibantu. Dibantu. Oke. Fayakta dibihi ahsanak tidak. Maka orang yang di barisan depan, dia lebih afdol karena lebih memungkinkan mengikut imamnya lebih baik. Wa yakunu ab'ad min sufufin nisa. Mana lagi yang membuat barisan depan lebih baik, lebih jauh dari barisan perempuan. Fatan adimu au taqillu wasawisuhu. Maka lebih sedikit was-wasnya. Ini nuansa pada saat itu, tak menutup kemungkinan saat sekarang. Wa yakunu aqrab ila nuzuli, dan lebih memungkinkan nuzul lewat nuzulir rahmah wa muwajahatir rabb. Tuh, barisan depan afdol tadi aspek-aspek atau faktor-faktor yang menentukannya, dan yang terakhir lebih memungkinkan mendapat turunnya rahmat dan berhadapan dengan Allah. Wasyarruha akhiruha ay aqalluha khairan. Lebih sedikit kebaikannya dan pahalanya. Maksudnya yang paling akhir nggak sama dong dengan yang paling depan. La'anna man dakhala fihi yakunu atiman. Bukan berarti orang yang ada di barisan belakang berdosa, bukan. Wa innama ju'ila saful akhir syarra sufuf. Saf paling belakang dijadikan saf yang paling buruk. Li'anna dakhil fihi yakunu ala aksiman fis safil awal. Sebab datangnya ke masjid tak berbanding lurus. Berbeda dengan orang yang ada di saf depan. Dulu, sekarang mah ada yang datang belakangan juga di depan. Ada yang datang duluan, pilih-pilih belakang. Ya. Pokoknya tetap stop depan, jadi lebih bagus gitu maksudnya. Wah, inda mana dia khairan
Ya, li'annahunna inda dalika yub'idna anir rijal. Adapun perempuan justru kebalikannya. So, paling belakang lebih bagus. Faktor apa yang membuat perempuan paling belakang lebih bagus? Yub'idna anir rijal. Dia lebih menjauh dari laki-laki. Wa an ru'yatihim. Maka lebih jauh melihat mereka. Wasima' kalamihim. Mendengar kata-kata mereka. Ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial pada saat itu. Maka lebih cenderung sebaiknya yang kita dengar hadisnya, kalau perempuan sholatnya lebih baik di rumah. Dianalogikan dengan sopnya lebih baik paling belakang, jauh lebih baik di rumah. Ya, karena dia bisa menghindari godaan. Baik godaan terhadap dirinya maupun godaan orang lain terhadap dirinya belakangan. Iya, sehingga menjadi model lembaga pendidikan tertentu kalau laki dipisah sama perempuan. Dulu zaman kita kalau nggak salah perempuan duduknya di depan di kelas, ya. Sebaiknya di belakang. Ya tidak. Sekarang ada kecenderungan depan. Iya, iya. Sebaiknya oh ke semua lini kehidupan sosial. Naik bis, ada bis khusus perempuan. Ya, khusus laki. Sekarang itu udah tergusur oleh budaya. Ya, apalagi tuak. Mana mau dipisah. Tapi dalam situasi Masjidil Haram, dia memang rumah Allah. Rumah Allah yang jauh lebih dekat ketimbang masjid-masjid yang lain. Maka dia punya aturan sendiri. Cuma di Masjidil Haram. Sopnya laki mau perempuan berjejer. Iya, selesai. Ada itu hadis 400 berapa sekarang? Oh, ini ada yang banyak nanya nih. Terutama ibu-ibu yang suka jadi imam. Hah? Kita beri kesempatan, silakan dari Bapak atau Ibu, Bu Mira, silakan. Ya Ustadz, saya ingin bertanya. Ya, Oh iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kebetulan saya punya kelompok mengaji perempuan semua. Jadi ketika asar itu melakukan sholat berjamaah. Ada Ustadz lah, guru yang ngaji itu kan pastinya lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya. Tapi dia mempersilahkan saya untuk menjadi imam sholat karena alasannya kakinya dia kalau duduk dua sujud itu tidak sempurna. Apakah itu juga merupakan syarat dalam sholat Ustadz ketika kita tidak bisa duduk dengan sempurna? Itu pertanyaan saya. Saya bilang, nggak, kan saya bacanya lebih sedikit, masih dalam tahap belajar, tapi dia enggak, saya ridho ikhlas karena saya ketika duduk itu kaki saya nggak sempurna. Itu pertanyaan saya, apakah itu juga kesempurnaan fisik itu kah apa menjadi syarat juga menjadi imam? Terima kasih. Assalamualaikum Oh warahmatullahi wabarakatuh. iya, yang standar, yang sehat lebih berhak jadi imam ketimbang yang sakit. Hmm. Sakit dalam artian atau dalam konteks sholat berjamaah, yaitu tidak sempurna menunaikan posisi-posisi sebagai orang yang sholat jadi imam secara baik. Kalau ada yang lebih baik, posisi itu dia yang lebih bagus. Ini secara umum dulu nih ya. Umpamanya yang berdiri lebih bagus ketimbang yang duduk. Ya, Hmm. Bang, itu bagus yang berdiri. Sebab yang duduk
nanti bisa jadi ada di antara jamaah yang belum terlatih mengikuti imam yang lagi duduk. Tuh, terganggu atau tidak? Terganggu. Gitu. Bisa jadi si imam tadi yang uzur mempersilahkan yang lain. Imam yang tadi perempuan kan? Perempuan juga. Iya, perempuan. Bisa jadi dia punya perasaan seperti itu. Saya lagi duduknya nggak bagus. Gitu. Ya, yang lain memang boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan kalau diteruskan lebih ekstrim lagi dia si A bacaannya bagus. Walaupun umpamanya sholatnya sholat sir, ilmunya lebih bagus. Cuma lagi sakit, dia nggak bisa duduk, apalagi diri. Akhirnya gimana? Berbaring. Masa imam berbaring? Apa kata makmum gitu? Kalau diberi contoh yang ekstrim. Ya, nggak apa-apa tadi. Ya, iya. Tapi akhirnya berpulang kepada yang bersangkutan dan situasi yang ada sejauh mana posisi dan kondisi yang dialami itu membuatnya dia harus menyerahkan kepada yang dalam tanda petik umpamanya kurang baik umpamanya gitu ya. Iya. Nah, itu yang bersangkutan yang tahu persis. Iya. Ya, iya bagus itu. Ada lagi yang lain. Ayo. Mau udah sepi aja. Belum ditutup udah sepi aja. Ya, sepi. Lagi Ya Ustadz, baca. satu lagi pertanyaan. Tadi kan Boleh. merapatkan pundak, kecuali Iya. dalam keadaan darurat. Nah, itu ketika keadaan COVID itu dibenarkan dong, Ustadz? COVID-nya aja rekayasa. Maka Nah, jadi gini. yang itu anu aja itu kan karena kepentingan dengan bisnis ya nggak ada kemarin memang itu lagi nyari duit ya Nah, itu kan di masjid-masjid jadi berjarak gitu, itu sholatnya gimana itu? Sah nah apa itu enggak maksud? yang mengkondisikan kondisi itu nanti bertanggung jawab Hmm, saya punya eh, semuanya udah serigala semua ya pihak-pihak yang seharusnya memberi fatwa dan tidak punya kuasa yang memberi kuasa apa namanya yang pihak-pihak yang berkuasa bisa menyalurkan pendapatnya menegurnya itu juga di bawah cengkeraman mereka akhirnya tak ada kuasa apa terjadi apa yang terjadi iya itu. Nah kita dalam rangka menekan mafsadat yang lebih besar akhirnya udah nurut aja sangat-sangat menyedihkan itu. Maka nanti semua yang punya kebijakan itu, apalagi Allah nggak bisa ditipu atas dasar kebohongan, nah nanti insya Allah ditunjukkan di akhirat. Ini yang bohong. Mau jualan itu aja, jualan masker, jualan apa namanya, oh, macam-macam lah obat, ya. Nah, kita nggak bisa buat apa-apa, kayak begitu. Iya. Dan di media sosial itu serem banget. Salat Jumat. Orang bondong-bondong dijagain sama aparat. Sampai main uber-uberan, di mau lari ke sono dijagain. Kan kondisi yang sangat menyedihkan. Topik.
Kan para ulama aja yang udah kena COVID. Ya tidak. Adapun diobati sembuh sebentar itu mah bagian dari dia rekayasa. Dan nggak dibilang di COVID kan. Maka kasus-kasus model seperti itu, Ali Jaber itu udah sempat sembuh, ya dah, sempat sembuh, tapi terus mati. Apalagi target yang Majelis Ulama Medan itu orang Medan, Tengku Zulkarnain itu kita bikin semua. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sekecil apapun apalagi besar ketika mereka menipu daya penguasanya, mendustakan, mencurangi, ya udah nanti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bu di apa namanya yang ya saya udah lupa disuntik Bu. Vaksin. Sekarang iya vaksin ya. Sampai divaksin Bu. Saya mau enggak. Divaksin. Saya mau enggak. Wah, masa bodoh. Lagi mau ada vaksin per RW saya laporan Pak RW saya nggak mau. Ya udah kabur aja. Terus nggak ada bilang. Enak aja. Iya. Ntar mau ada lagi lebih dahsyat. Saya nggak tahu. Ya itu. Nah, Bu Roisa divaksin, Budiana Maburina divaksin. Jamal malah kayak berapa kali vaksin itu saking takut umurnya pendek. Luar biasa dahsyat, dahsyat. Sehingga waktu itu masih ada KLBIT beberapa waktu agak ada yang berani itu apa namanya naik lift nyolok nomor tingkat kagak nggak ada yang pakai telunjuk harus pakai selampe dulu. Iya. Iya belum lagi yang lain